Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vini dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Suarsi dengan Imakhir 093 akan mempresentasikan hasil analisis artikel penelitian terkait dengan manajemen lintas budaya. Baik, langsung saja untuk artikel pertama yang dilakukan oleh Testa tahun 2009 dengan judul National Culture, Leadership, and Citizenship Implication for Cross-Cultural Management. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independennya yaitu keselarasan budaya, dengan indikatornya yaitu latar belakang budaya, suku bangsa, bahasa ibu, dan negara asal atasan. Adapun variabel dependennya yang pertama yaitu perilaku kepemimpinan yang diukur melalui penetapan tujuan, mengorganisir tugas dan tanggung jawab, arahan yang jelas, pengaturan jadwal, penetapan harapan kinerja, dan pengawasan tugas. Kemudian, untuk variabel dependen yang kedua yaitu pertukaran pemimpin anggota atau LMX dengan indikatornya yaitu kesetaraan, kepentingan diri sendiri, kepentingan bersama, kepentingan pihak lain, TENS atau Test of Negative Social Exchange, atau persepsi karyawan terhadap interaksi negatif dalam lingkungan kerja. Kemudian untuk variabel dependen yang ketiga yaitu perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB yang diukur melalui kehati-hatian, kesopanan, altruisme, atau sikap dalam membantu rekan kerja tanpa mengharap imbalan apapun. Kemudian sportivitas atau sikap positif untuk tidak mengeluh atau mengkritik secara berlebihan terhadap kondisi kerja. Dan indikator yang terakhir yaitu kebajikan sipil atau keterlibatan anggota dalam kegiatan dalam organisasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 520 anggota diade atau pasangan pemimpin dan bawahan dari 66 negara yang bekerja di 2 perusahaan pelayaran besar dan 2 anak perusahaannya. Data dikumpulkan selama program pelatihan besar di industri perhotelan Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keselarasan budaya antara pemimpin dan bawahan dalam lingkungan perhotelan memiliki dampak signifikan terhadap persepsi karyawan terhadap perilaku kepemimpinan, hubungan kerja, pemimpin anggota, dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Kemudian, hasil yang kedua menunjukkan bahwa anggota mengevaluasi hubungan mereka dengan atasan secara lebih positif ketika pemimpin dan bawahan ini memiliki budaya nasional yang sama. Hal ini dijelaskan oleh paradigma kesamaan ketertarikan yang menunjukkan bahwa kesamaan budaya dapat meningkatkan kemitraan antara pemimpin dan bawahan sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan pengikut. Dan temuan yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa OCB atau perilaku kewarganegaraan organisasi ini dapat meningkat ketika pemimpin memenuhi harapan bawahan terhadap gaya kepemimpinan mereka yang lebih mudah dicapai dalam kelompok dengan kesamaan budaya. Kemudian, ada pun rekomendasi riset dari peneliti, yaitu penelitian mendatang dapat menggunakan dimensi budaya hosted untuk mengukur budaya nasional atasan dan bawahan yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai keselarasan budaya. Kemudian, rekomendasi yang kedua, yaitu menganalisis lebih dalam terhadap interaksi spesifik antar budaya tertentu, misalnya atasan dari Jamaika dan bawahan dari India, untuk memahami masalah kompabilitas lintas budaya. Kemudian, peneliti juga merekomendasikan agar penelitian mendatang dapat menyertakan model kepemimpinan terkini seperti kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional untuk memahami perilaku kepemimpinan secara lebih kompleks. Baik, untuk artikel yang kedua yang dilakukan oleh Duan tahun 2021 dengan judul The Moderating Effect of Cultural Dissent on the Cross-Border Knowledge, Management and Innovation Quality of Multinational Corporations. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen, dependen, mediasi, moderasi, dan juga ada variabel kontrol. Untuk variabel independen yaitu ada penciptaan pengetahuan yang diukur melalui proporsi investasi R&D dalam pendapatan penjualan. Kemudian variabel dependennya yaitu kualitas inovasi yang diukur melalui tingkat kutipan paten dan waktu paten, tingkat otoritasi paten dan durasi paten, kemudian nomor klasifikasi paten. Kemudian untuk variabel mediasinya sendiri yaitu penerapan pengetahuan dengan indikatornya yaitu tingkat pengembalian aset tak berwujud. Kemudian variabel moderasi yang digunakan yaitu jarak budaya yang diukur melalui indulgensi atau pengekangan, indeks jarak kekuasaan, individualis versus kolektivitas, kemudian ada maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Kemudian untuk variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada ukuran perusahaan, usia perusahaan, sifat kepemilikan perusahaan, model investasi anak perusahaan,
kebebasan ekonomi, dan juga lingkungan bisnis. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu terdiri dari 251 perusahaan multinasional di Cina yang terdaftar di bursa saham dengan operasi produksi yang berlokasi di kawasan Asia Pasifik selama periode 2014 hingga 2018. Nah, adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Duan tahun 2021 yaitu penelitian menemukan bahwa penciptaan pengetahuan ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan multinasional dalam menciptakan pengetahuan, maka semakin tinggi kualitas inovasi yang dihasilkan. Kemudian, hasil yang kedua juga menemukan bahwa penerapan pengetahuan ini memediasi hubungan antara penciptaan pengetahuan dan kualitas inovasi, di mana penciptaan pengetahuan yang efektif akan meningkatkan penerapan pengetahuan yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kualitas inovasi. Kemudian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa jarak budaya ini tidak selalu memiliki pengaruh yang negatif pada hubungan antara penerapan pengetahuan dan kualitas inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh moderasi dari jarak budaya ini tergantung pada sejauh mana pengetahuan ini dapat diterapkan dalam perusahaan multinasional. Untuk hasil yang terakhir yaitu variable control, ini diungkapkan dalam penelitian bahwa variable control ini berkorelasi secara signifikan terhadap kualitas inovasi, di mana tingkat keterbukaan ekonomi dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas inovasi di perusahaan multinasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu peneliti merekomendasikan untuk penelitian mendatang dapat mengklasifikasikan berbagai industri untuk menganalisis hubungan antara manajemen pengetahuan lintas batas dan kualitas inovasi dalam industri tertentu, seperti misalnya perusahaan teknologi tinggi dengan kemampuan inovasi yang kuat. Kemudian peneliti juga merekomendasikan untuk penelitian mendatang agar dapat mengeksplorasi hubungan antara dimensi lain dari proses manajemen pengetahuan lintas batas dan kualitas inovasi. Dan yang terakhir, peneliti juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat memperkenalkan faktor internal dan eksternal dalam penelitian untuk mengeksplorasi pengaruh moderasi ganda pada hubungan antara manajemen pengetahuan lintas batas dan kualitas inovasi. Baik, mungkin itu saja hasil analisis artikel yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.